Allahumma sholli wa sallim wa barik alai. Lolos sampai di final. Apa kabar? Baik. Meninggalkan kesedihan Randy Kejarnet pasca mengalami kecelakaan lalu lintas bersama Lady Nayon. Di lain kisah, duka kesedihan hingga kini masih terus menyelimuti keluarga korban. 8 pekerja yang terjebak di lubang tambang emas, Desa Pancu Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sejak Selasa 25 Juli 2023 lalu. Kemarin setelah hari ke-7 upaya pencarian, tim SAR gabungan akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses evakuasi. Selama ini berbagai upaya dikerahkan termasuk menggunakan mesin untuk menyedot genangan air yang menjebak para pekerja di kedalaman sekitar 70 meter tersebut. Namun 8 pekerja tambang yang merupakan warga asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat tersebut tak bisa ditemukan karena upaya pengurasan genangan air tak juga membuahkan hasil. Salah satu faktornya karena sulitnya keadaan medan di lokasi kejadian. Selama 7 hari, tim yang berjumlah ratusan orang beserta para warga setempat sudah berjuang, namun takdir berkata lain. Lantas, seperti apa suasana doa bersama di lokasi hingga ungkapan duka dari Ageng Kiwi yang merupakan putra asli Banyumas. Kami sudah mengupayakan seluruh upaya yang kami lakukan. Misalnya diantaranya adalah kami sampai saat ini masih menyedot untuk mengeringkan debit air yang ada di lubang galian sumur itu. Dan kami membendung sungai dari hulu sana agar harapannya sungai-sungai yang mengalir sekitaran lokasi tambang bisa kering dan bisa kita keluarkan air semua dari tambang. Dan kita juga sudah beberapa kali masuk mencoba ke dalam sumur itu, namun ternyata memang banyak sekali kebocoran-kebocoran air sehingga itu juga berisiko tinggi, sehingga kami tarik lagi kendalanya, yaitu lokasi itu kan luasan areanya kecil, hanya sekitar 70 dikali 80 cm, bahkan di setiap tikungan-tikungannya kadang hanya 50 dikali 60 cm. Nah, dari luas area tersebut kita sangat sulit gitu untuk masuk menggunakan alat dan sebagainya, itu sangat sulit. Kita sudah berkoordinasi dengan PUPR dan pemerintah daerah, kita sudah disupport sebenarnya alat berat. Namun setelah kita turunkan ternyata kekuatan tanah ini tidak mampu untuk dilewati alat berat, sehingga khawatir nanti alat berat kita malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kita standby-kan. Maka sampai sekarang kita jadinya membendung sungai itu dengan manual, tenaga manual, dibantu masyarakat dan relawan. Prihatin dengan warga saya yang tertimpa musibah di sana. Alhamdulillah tim Basarnas ada, BPBD pun ada. Kemarin yang dari Kabupaten Bogor pun alhamdulillah di sana ada. Penghentian operasi tim SAR gabungan ditandai dengan prosesi tabur bunga di lubang tambang. Suasana haru pun seketika pecah saat tambang tersebut ditutup. Kemudian satu persatu orang menaburkan bunga sebagai simbol duka dan doa. Selain tabur bunga, sebuah prasasti yang seolah menjadi batu nisan didirikan di lokasi penambang untuk mengenang ke-8 korban tersebut. Kemudian, tim SAR gabungan dan warga pun menggelar sholat gaib agar para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya.
Kabar habis sembahyang subuh saya pulang dari masjid, dengar orang yang menangis di atas adik saya. Terus saya tanya sama adik, ada apa? Kata dia nggak jawab, jangan jawab lakinya. Katanya anak-anak di Jawa ada musibahan. Tahu dari situ saya dari pulang dari masjid. Keberatan sih tadinya, nggak boleh lah ikut-ikut nambang gitu kan, risikonya berat gitu. Memang dia udah takdir, jadi nggak terlalu ini, emang shock sih. Ya mungkin ya, kalau shock itu tetap mereka itu masih shock. Tapi mungkin mereka dengan sehari-harinya mungkin orang tuanya tetap, kita pun dari kepemerintahan desa tetap datang bagaimana caranya menenangkan pihak korban kan gitu. Alhamdulillah sekarang dia sudah mulai mungkin mengikhlaskan korban yang ada di sana. Selain di lokasi tambang emas, sholat gaib dan tahlilan bersama juga digelar di desa tempat tinggal para korban di Bogor, Jawa Barat. Iringan doa terdengar begitu lirih dilantunkan oleh keluarga dan juga masyarakat yang turut hadir memberikan penghormatan terakhir bagi para korban. Kenangan akan mereka yang kini telah berpulang pun masih begitu terasa di hati. Namun takdir Tuhan, siapa yang bisa melawannya? Meski sedih, para keluarga, kerabat, berusaha yang terbaik untuk mengikhlaskan kepergian ke-8 korban tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti itu aja, jadi masa keikhlasan orang-orang sini, jadi masyarakat di sini ya mengadakan sholat itu maunya gitu. Tahlilan ya, tahlilan. Dari mulai malam Rabu udah mulai bertahlilan bersama. Saya sangat kaget ya. Saya nerima kabar itu sekitar subuh. Pas terima kabar itu saya kaget bahwa yang longsor di lubang galian emas di Banyumas itu ternyata ada warga desa Kirasari begitu. Kalau berbicara mayoritas memang di sini itu petani sebetulnya. Kalau berbicara mayoritas cuman sebagian warga memang ada yang ditambang juga. Pasca musibah yang terjadi, pihak berwajib pun menyatakan secara resmi bahwa tambang-tambang yang berada di lokasi Desa Pancu Rendang secara resmi ditutup dan tidak diizinkan lagi beroperasi. Apalagi kabarnya tambang emas tersebut tidak memiliki izin alias ilegal. Ageng Kiwi sebagai putra Banyumas pun sempat mengunjungi lokasi tambang emas, melihat langsung kondisi di sana. Ia menuturkan bahwa situasi di lubang tersebut memang sangat memprihatinkan. Namun di balik semua itu, Ageng Kiwi memanjatkan doanya untuk para korban agar diterima di sisi Sang Pencipta, serta keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lolos sampai di final. Apa kabar? Baik-baik. Jam.
Ya, setelah resmi ditutup karena SOP-nya katanya cuma hanya 7 hari saja, dan akhirnya para warga bahu-membahu bersama petugas dan juga para keluarga korban itu kemarin mengadakan sholat goib dan juga ada tabur bunga di situ juga. Dan alhamdulillah atas partisipasi dan atensi yang sangat luar biasa dari Pemda Kabupaten Banyumas juga dibuatkan kayak batu prasasti gitu ya, tertulis para korban-korban, 8 para korban yang ada di situ. Dan untuk mengenang lah setidak-tidaknya kan para korban itu adalah pejuang keluarga, dan mereka mendoakan bersama di situ. Terus ada sholat gaib juga gitu. Sebenarnya kasihan juga sih ya, bagaimana coba kita sebagai keluarga merasakan 8 keluarga yang dicintai masih belum diketemukan. Tapi apa daya, itu semua karena udah takdir dari Allah. Semoga para korban diampunkan atas segala dosa-dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah. Dan juga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan. Yang pasti ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Yang namanya musibah kita nggak pernah tahu kapan dan di mana ya. Semoga juga apa yang menjadi permasalahannya, kalau memang bisa carikan solusinya, semoga nggak sampai keulang kembali. Tapi kan namanya kadang-kadang kalau alam ya, kita kan nggak bisa hindari. Gue yakin dan percaya sih kalau tim SAR atau orang-orang yang bantuin di sana, mungkin polisi atau apapun itu ya gue rasa mereka itu udah melakukan yang terbaik. Jadi kalau misalkan memang sudah harus diputuskan seperti itu ya, kita doakan saja yang terbaik buat para korban ya. Semoga bisa diambil pelajarannya supaya ya mungkin lebih ngambil jalan yang memang sudah ada corporate-nya. Jadi ya memang sudah terlatih di situ dan dilatih, di training. Jadi memang ya bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti inilah. Tapi gue yakin semuanya udah melakukan yang terbaik. Meninggalkan curahan hati Randy ke Jarnet pasca mengalami kecelakaan lalu lintas bersama Lady Naywan, hingga momen haru ditutupnya proses pencarian para korban tambang emas di Banyumas. Jangan lewatkan juga deretan pesona artis ganteng dan masih single yang bikin tua muda kelepek-kelepek jatuh cinta. Siapa sajakah mereka?